Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi tawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin di bab yang awal, tepatnya di hadis yang nomor 2. Langsung saja akan kita diskusikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummul mu'minin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, bahwasanya beliau bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisul Ka'bah, bahwasanya Ka'bah Al-Mukarramah hendak diserang oleh tentara. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Tatkala tentara itu sampai di sebuah tempat yang lapang mendekati Ka'bah, apa yang terjadi? Yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah benamkan tentara itu dari yang awal sampai akhir dibenamkan. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsyafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Bagaimana semuanya ditenggelamkan? Padahal di situ ada orang dari pedagang, ada orang yang nggak tahu apa-apa. Kenapa semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, yuhsyafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyyatihim. Bahwasanya ditenggelamkan dari awal sampai akhir, tetapi kelak akan dibangunkan sesuai niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, artinya 6 perawi dari hadis. Adapun hadis ini dilafadzkan oleh Imam Bukhari. Kita akan mengkaji beberapa hal secara detail tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Siapakah Ummul Mukminin? Ummul Mukminin adalah gelar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja dari istri Rasulullah Aisyah, melainkan semuanya. Ummul Mukminin adalah ummu, artinya ibu, mukminin artinya orang mukmin. Sedangkan Ummul Mukminin adalah ibu daripada orang-orang mukmin semuanya. Sehingga semua orang mukmin ibunya adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah istri Rasulullah. Apabila tatkala Rasulullah sudah meninggal, maka tidak boleh dinikahi oleh orang mukmin siapapun, walaupun Rasulullah sudah wafat. Apa bedanya dengan ibu kita? Sama persis, tetapi ibu kita boleh kita cium tangannya, tetapi kita tidak boleh mencium Sayyidatuna Ummul Mukminin, siapapun istri Rasulullah, dikarenakan kita bukan mahramnya. Itulah pengertian daripada Ummul Mukminin. Ada beberapa hal yang unik tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita ketahui bersama adalah bunda kita, yaitu Bunda Khadijah. Bagaimana Bunda Khadijah? Setelah nikah dengan Rasulullah, tatkala itu seluruh kekuatan beliau, seluruh pengaruh beliau, seluruh harta beliau dikerahkan untuk mendukung dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir hayat beliau, tatkala itu beliau sudah tidak kuat, hampir tidak kuat berdiri. Ada kebiasaan unik yang dilakukan oleh Bunda Khadijah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk rumah dari bepergian, Bunda Khadijah senantiasa menyambut Rasulullah dengan berdiri. Tetapi pada saat itu Bunda Khadijah mau berdiri hampir tidak kuat, sehingga Rasulullah mendatangi Bunda Khadijah, "Sudah, duduklah." Sambil meneteskan air mata Bunda Khadijah, kemudian Rasulullah menanyakan kepada Bunda Khadijah, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal menikah denganku? Dulu hartamu banyak, sekarang habis. Dulu engkau disegani orang, engkau ini panutan semua orang, sekarang engkau dikucilkan. Apakah engkau menyesal?" Apa jawaban Bunda Khadijah? "Aku tidak memikirkan hal itu ya Rasulullah. Aku tidak peduli hartaku habis.
Sekarang yang aku lihat dakwahmu begitu panjang, tapi hartaku sudah tidak ada. Aku sudah tidak memiliki kekuatan. Kelak ya Rasulullah, kalau engkau diutus oleh Allah berdakwah kemudian hendak menyeberangi lautan, gali kuburku, kau ambil tulang-tulangku, susun, engkau jadikan perahu apabila tidak ada perahu untuk melanjutkan dakwahmu ya Rasulullah. Subhanallah. Hal ini kita tidak jumpai istri siapapun, bahkan istri saya pribadi tidak mungkin semacam itu. Bahkan ini istri Rasulullah begitu hebatnya. Itu Bunda Khadijah. Sebelum wafatnya Bunda Khadijah, beliau kehilangan paman yang selalu menyayangi beliau, paman yang selalu mendukung dakwah beliau, walaupun beliau tidak seagama dengan Rasulullah, yaitu pamannya. Pamannya meninggal, tidak lama kemudian disusul oleh istri tercinta, yaitu Bunda Khadijah. Di situ Rasulullah sangat terpukul sehingga disebut Amul Hazan, yaitu tahun kesedihan. Rasulullah begitu sedih, nyaris Rasulullah tidak mau menikah lagi. Tetapi atas saran dari keluarga, Rasulullah pada saat itu memiliki putra-putri yang masih kecil sehingga disarankan untuk menikah kembali. Apa yang terjadi? Rasulullah menikah. Seandainya Rasulullah menuruti hawa nafsunya, Rasulullah pasti milih yang muda, pasti milih yang cantik. Tetapi Rasulullah memilih siapa? Yaitu Sauda binti Zamah, seorang wanita yang umurnya 65 tahun. Rasulullah nikah dengan nenek-nenek, subhanallah. Ini semata-mata ingin menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah. Kemudian menikah dengan Sayyidatuna Aisyah yang kita bicarakan hal ini. Ada keunikan di antara istri-istri Rasulullah itu memiliki kelebihan masing-masing. Bila Bunda Khadijah tidak diragukan, orang yang senantiasa mendukung dakwah beliau. Apabila Sayyidatina Aisyah, beliau itu wanita yang cantik, yang biasanya oleh Rasulullah diajak bercerita, diajak keluh kesah, diajak curhat, sehingga kita tidak jarang menjumpai hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Apabila Bunda Sofia ini masakannya begitu enak dan lain sebagainya. Itulah istri-istri Rasulullah yang memiliki kelebihan daripada orang yang lain. Akan kita lanjutkan. Kemudian apa? Di sini diterangkan bahwasanya Yaghzu Jaisul Ka'bah. Ada segerombolan tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Siapakah yang hendak menghancurkan Ka'bah? Di antaranya adalah tentara Abraham yang mereka datang dari Yaman. Tidak langsung, tatkala dari Yaman, mereka berhenti di beberapa pasar, mempengaruhi orang yang ada di pasar untuk ikut dengan segerombolan mereka, dan mereka tidak menerangkan kalau mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Ayo ikut kami, kita bepergian ke negara lain agar supaya daganganmu laris dan lain sebagainya. Diajak. Sehingga tentara yang dari Yaman, tentara Abraham itu semakin banyak dan semakin banyak dan semakin banyak. Bahkan bukan ada orang yang di pasar saja, di jalan orang yang ingin diiming-imingi dengan segala sesuatu diajak untuk pergi ke Makkah, yang mana tujuannya disembunyikan, tiada lain tiada bukan, yaitu tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Subhanallah. Hal ini apa yang terjadi? Tatkala tentara semua itu di sebuah tempat yang lapang, sudah mendekati Ka'bah, ada beberapa keanehan. Yang pertama, gajah dan kuda yang ditunggangi oleh tentara tersebut secara serentak tidak mau bergerak menuju Ka'bah. Bahkan beberapa orang yang menungganginya, mereka dirobohkan, kemudian apa? Gajahnya dan kudanya pergi. Keanehan yang pertama. Yang kedua, setelah itu apa yang terjadi? Tatkala itu kemudian langit langsung begitu gelap. Apa yang terjadi? Ternyata diterangkan di Al-Quran, apa? Datangnya burung ababil. Semua datang di waruhnya membawa kerikil, yang mana kerikilnya dijatuhkan nyampe kena kepala, kemudian apa? Jatuh sampai ke maluannya dan lain sebagainya. Semua mati tidak terkecuali. Bahkan di hadis ini diterangkan setelah sebagian ada yang meninggal, ada yang tidak, apa yang terjadi? Diangkat kemudian ditanam oleh Allah, yukhshafu, diangkat kemudian dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini terjadi. Jangan sampai kita
menyepelekan yang namanya Ka'bah. Jangan sampai kita menistakan sebuah Ka'bah. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala dibuktikan pada saat ada tentara hendak menyerang ke Ka'bah Baitullah. Kemudian apa yang terjadi? Ka'bah. Kronologi Ka'bah. Riwayat yang pertama bahwasanya Ka'bah Baitullah dibangun oleh malaikat. Pendapat yang kedua adalah Ka'bah Baitullah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Riwayat yang terakhir bahkan ada di Al-Quran bahwasanya Ka'bah Baitullah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu 3 pendapat. Bahwasanya Ka'bah memiliki kelebihan daripada bangunan-bangunan yang lain. Ada 3 masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang pertama adalah Ka'bah Baitullah atau Masjidil Haram. Kemudian Masjidi kata Rasulullah yaitu Masjid Nabawi. Kemudian Al-Quds yaitu Masjid Al-Aqsa. Tetapi untuk urusan keamanan, 2 masjid ini dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita ketahui terbukti tatkala tentara Abraham hendak menyerang Ka'bah Baitullah, Allah dengan mudah luncurkan burung ababil. Allah dengan mudah dibenamkan tentara-tentara ini. Tetapi Al-Quds tidak. Al-Quds sengaja tidak diamankan oleh Allah. Terbukti apa? Tatkala pada saat ini Israel, Zionis, Yahudi laknatullah tahu bahwasanya itu masjid milik umat Islam dikuasai oleh mereka. Bahkan sebagai penduduk Palestina tidak diperkenankan untuk sholat di dalamnya. Hal ini terjadi sampai sekarang. Kenapa Allah membiarkan? Ini seolah-olah Allah memberikan pesan kepada kita bahwasanya keamanan Masjidil Aqsa dipasrahkan kepada umat Muhammad, termasuk kita semua yang ada di sini untuk menjaga keamanan Masjidil Aqsa. Itulah sedikit cerita tentang Ka'bah. Ka'bah pada eranya Nabi Muhammad SAW pada dasarnya asli bangunan Ka'bah bukan kotak seperti yang sekarang. Pada dasarnya Ka'bah itu kotak, di sini ada Hijr Ismail. Yang mana Hijr Ismail ini adalah bangunan Ka'bah. Semuanya adalah bangunan Ka'bah. Tatkala itu putri Rasulullah hendak bertanya kepada abahnya atau baginda Rasulullah bahwasanya ingin masuk Ka'bah, apa dikatakan oleh Rasulullah? Cukuplah kamu sholat di dalam Hijr Ismail, maka pahalanya persis seperti Ka'bah, karena Hijr Ismail ini apa? Bagian daripada Ka'bah. Bahkan Rasulullah hendak membangun Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tetapi Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak menghormati adat kafir Quraisy, maka aku akan membangun Ka'bah seperti halnya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itulah Rasulullah sangat menghormati orang kafir Quraisy agar supaya orang Islam ini yang baru masuk Islam tidak terkecoh, tidak diintimidasi dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan di hadis selanjutnya. Kemudian tatkala sudah dibenamkan, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ini semua dibenamkan dari awal sampai akhir? Bukannya di mereka itu tidak semuanya gerombolan itu hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah? Ada di antara mereka orang-orang pedagang dari pasar, ada di antara mereka orang di jalan yang tidak kenal diajak oleh mereka dipropaganda sehingga mau mereka datang ke situ semata-mata diiming-imingi. Kenapa semua dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Rasulullah? Iya, semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kelak yub'atsu akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya tergantung niatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itu, di sini ada beberapa faedah daripada hadis ini. Bahwasanya sertakan niat. Apabila niat kita benar, maka insya Allah benar. Yang kedua adalah wa kunu ma'asyadiqin. Kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kita bayangkan seandainya orang-orang pasar tadi tidak berkumpul dengan tentara Abraham, maka tidak dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Apabila kita contohkan ada seorang yang alim, ada seorang pemuda yang senantiasa sholat 5 waktu, bahkan dia senantiasa pakai baju muslim yang bagus, tetapi dia berkumpul, mohon maaf, dengan wanita yang menjajahkan dirinya di pinggir jalan. Tatkala ada Satpol PP
datang ke situ, melakukan razia, apakah orang yang di situ tidak ditangkap, yang pakai sarung tadi, bahkan yang pakai kopiah, pastinya ditangkap. Bahkan wanitanya ditangkap, yang laki-laki di situ ditangkap. Seandainya laki-laki ini berkata, "Pak, mohon maaf, aku ini seorang santri, aku ini sholat 5 waktu, jangan kau tangkap aku." Apa jawaban dari Satpol PP itu? Jangan-jangan kamu ini yang menjadi germonya dan lain sebagainya. Hal itulah kalau kita bergaul dengan orang-orang apa? Orang-orang yang salah. Kita bayangkan kembali, apabila kita ini adalah orang yang buruk, taruhlah kita seorang pencopet, kita datang ke majelis taklim, karena di situ kumpulan orang-orang yang soleh. Kemudian kita datang ke situ tujuannya apa? Ingin mencopet. Tatkala di situ orang-orang muslim itu, orang-orang soleh itu membagikan kue, apakah tatkala ketemu dengan kita, "Mohon maaf, Anda tukang copet"? Tidak. Tapi apa? Kita tetap diberi. Itulah hikmahnya wa kunu ma'as-shadiqin. Kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, hikmah yang kedua daripada hadis ini adalah agar supaya kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Saya kutip, ada sebuah ayat di akhir kajian kita ini. Apa? Wadiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tatkala itu orang-orang yang bertakwa atas Tuhannya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara zumara, yaitu bergerombol. Kalau gerombolan orang-orang yang mendustakan agama, mereka lah bergerombolan. Tapi yang bergerombolan di sini senantiasa mencari ridha Allah, dia akan digolongkan oleh orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita diskusikan. Semoga bermanfaat, khususnya pribadi bagi saya, umumnya bagi pemirsa atau sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.